Ngebangun kebiasaan baru itu hal yang mudah diucapkan. Tapi kerasa nggak sih butuh perjuangan banget buat lakuinnya? Berjuang, berjuang. Apalagi buat mulai bangun kebiasaan pola hidup sehat. Ada yang ingin memulai dengan ngebiasain olahraga setiap hari, tapi selalu aja ada alasan untuk gak nyempetin waktunya. Ada juga yang mulai dari jaga pola makan, malah susah banget konsistennya. Masih aja tuh kegoda sama Mang Cilok, Mang Bakso yang setiap hari lewat sampai mejeng depan rumah. Duh, gimana gak ngiler coba? Terus mungkin udah ada juga nih yang nyoba buat tinggalin kebiasaan begadang. Berhasil sih, tapi cuma bertahan 1 sampai 3 hari aja. Kenapa ya? Buat kamu yang udah ada niat hidup lebih sehat, tapi masih bingung mau mulai dari mana, jangan skip dulu, karena kali ini kamu lagi ada di video yang tepat. Setelah nonton video ini, kamu bakal tahu cara mulai hidup sehat mulai dari nol sampai sukses. Yang pastinya mudah dilakukan. Jadi pastikan kamu nonton sampai selesai, biar dapat keseluruhan info dan tipsnya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Sebelumnya, kenapa sih kita itu sulit banget buat ngubah pola hidup yang baru? Selalu aja ada distraksi buat balik lagi ke pelukannya. Maksudnya ke pola hidup yang dulu. Dan pasti kalian juga ngerasain kan, kalaupun udah mulai, api semangatnya cuman ada di awal-awal aja. Misalnya nih, yang tadi udah mau mulai ngubah hidup sehat dengan cara ninggalin begadang. Ya oke lah, 2-3 hari mah masih bisa tidur normal. Tapi sekalinya nyemplung lagi begadang, udah tuh pasti keterusan lagi begadang tiap malam. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Jadi gini sob, normalnya tubuh kita itu emang bakal kesulitan banget buat ngubah suatu kebiasaan yang udah sering kita lakukan, terus diubah deh 100% jadi kebiasaan yang baru. Apalagi udah kebangun bertahun-tahun kan? Karena kebiasaan yang baik maupun buruk akan terekam di memori prosedural, yang mana memori ini digerakkan oleh salah satu bagian otak yakni basal ganglia. Nah, dari proses itulah ngebuat semua gerakan dari kebiasaan kita bisa berjalan secara otomatis. Misalnya, kebiasaan kita buat jalan, duduk, makan, minum, nyetir motor, nyetir mobil, sampai scrolling mantan tiap malam akan refleks tanpa harus diperintahkan lagi. Begitupun dengan kebiasaan hidup gak sehat, kayak begadang, ngerokok, bakal terekam secara otomatis. Jadi hal itu penting banget kamu tahu sebelum ngebangun yang namanya pola hidup sehat, biar nanti gak putus di tengah jalan. Ya, namanya juga proses ngebangunnya sob, pasti butuh perjuangan. Contohnya, mustahil kan tiba-tiba suatu tanah dalam sehari berubah jadi rumah mewah. Pasti dimulai dari bangun pondasinya dulu kan, perlahan pasang batu pertama, disusul batu kedua, batu ketiga, dan seterusnya. Itu pun sama halnya kalau kita mau bangun kebiasaan baru buat hidup lebih sehat. Mustahil kan ujuk-ujuk berubah 100%? Harus dimulai dari langkah-langkah kecil dulu. Seperti tips yang pertama, mulai perbaiki pola tidur. Untukmu yang mau mulai hidup sehat, udah wajib banget ninggalin kebiasaan begadang. Coba perlahan membiasakan diri bangun lebih pagi dan gak tidur lagi ya. Karena selain nanti rezekinya dipatok ayam, kebiasaan bangun siang gak baik buat kesehatan jantung. Bisa bikin kamu gampang lupa dan bisa melemahkan energi tubuh. Jadi pastikan kamu punya waktu tidur yang cukup. Niatkan dan atur jam alarm sebelum tidur biar kamu bisa bangun lebih pagi. Tapi kalau kamu emang susah banget buat tidur, cobalah lakukan tips mujarab ini. Tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan selama 8 detik. Lakukan hal tersebut sampai 1 menit atau sampai kamu bisa terlelap tidur. Sesuatu yang besar dimulai dengan melakukan hal yang kecil secara berkelanjutan. Yang kedua, ubah isi piring. Nah, ini nih hal utama yang harus kamu ubah kalau mau hidup jauh lebih sehat. Ubah isi piring. Maksudnya diubah gimana? Apakah kita udah nggak boleh konsumsi makanan manusia lagi? Oh my god! Wow! Bukan. Jadi prinsipnya gini sob, kalau dulu kita makannya asal-asalan, kayak semua di piring isinya cuma karbo doang. Mana kandungan minyak dan gulanya tinggi pula. Pokoknya asal kenyang aja. Untuk sekarang, coba mulailah ubah isi piringmu dengan gizi seimbang.
Misalnya nih, mau pakai aturan program kampanye Isi Piringku dari Kementerian Kesehatan. Yaitu, porsi makan dalam satu piring terdiri dari 50% buah dan sayur. Dan 50%-nya lagi diisi oleh karbohidrat dan protein. Gak harus mahal-mahal kok sob. Gak perlu maksain beli ikan salmon atau kacang almond yang tinggi protein. Cukuplah kamu belanja sayur dan buah ke pasar atau warung terdekat yang harganya masih terjangkau. Yang ketiga, mulai membiasakan olahraga. Nah, tips ini emang rasanya mager banget buat dilakuin, iya kan? Ya sob, bagi kamu yang udah mau ke jenjang lebih serius, serius hidup sehat maksudnya, Oke. wajib banget buat olahraga. Gak perlu lagi tuh ada alasan gak ada waktu karena pada kuliah, kerja, dan beribu alasan lainnya. Yang harus kamu lakukan hanyalah gerak. Gak perlu olahraga yang berat-berat, kayak lari maraton 100 kilo atau maksain nge-gym ngeluarin biaya mahal-mahal. No. Cukup yang gampang kamu lakuin aja, kayak jalan santai mulai dari 1 kilo, 2 kilo, atau cuma 5-10 menit aja. Intinya dilakukan secara konsisten. Atau bagi ciwi-ciwi nih, bisa banget senam aerobik di kamar. Atau sesimpel turun naik tangga. Ya pokoknya yang bisa kamu lakuin di rumah tanpa harus keluar mahal-mahal. Dan harus ditargetkan ya sob, bukan sekedar disempatkan. Yang keempat, jaga kebersihan tubuh. Selain olahraga, agar tubuh dan fisik kuat, menjaga kebersihan diri juga salah satu hal yang penting untuk kamu bisa membangun pola hidup sehat. Kebersihan merupakan salah satu hal yang bisa mengurangi resiko terserang dari penyakit. Langkah kecil yang bisa dilakukan yaitu rutin mandi seenggaknya 2 kali sehari. Menjaga kesehatan kuku karena disitulah jadi tempat di mana kuman-kuman bersarang. Biasakan untuk mengguntingnya seenggaknya seminggu sekali. Dan perhatikan juga kesehatan kulitmu, baik wajah maupun tubuh. Dengan menggunakan skincare yang cocok untukmu. Gak usah mahal-mahal, cukup 3 produk aja, facial wash, moisturizer, dan sunscreen. Udah mulai dari basic skincare-nya dulu aja, biar skin barriermu atau lapisan pelindung kulit gak rusak dan tetap terawat. Dan yang kelima, manage your mind. Setelah melakukan tips tadi, cobalah mulai juga memanage pikiranmu. Pikiran positif memiliki banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Dengan selalu berpikir positif, akan menuntun kita bertindak dan bersikap lebih baik dalam menghadapi masalah. Kamu bisa mulai belajar kontrol emosi yang sering kamu rasakan. Kenali emosi tersebut, jangan malah disangkal. Atau simpelnya, kamu bisa mulai buat jurnal rasa syukur agar pikiran positif selalu terasa. Beberapa penelitian membuktikan efek baik dari pikiran positif akan menumbuhkan self-love atau disebut rasa cinta diri, sehingga bisa berpengaruh pada kesehatan jiwa dan ragamu. Selamat mencoba ya! Oke sob, semoga 5 tips tadi bermanfaat untukmu dan bisa kamu coba untuk membangun pola hidup jauh lebih sehat. Hal paling utama yang harus kamu lakukan dari semua itu hanyalah memulai. Dari kapan? Dari sekarang juga. Kalau kerasa belum kuat alasan kamu buat hidup lebih sehat, kamu bisa tonton video setelah ini. Dan kalau kamu mau tahu beragam tips kesehatan lainnya, bisa langsung ke playlist berikut. Bagi kamu yang belum subscribe channel ini, yuk klik subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya. Biar kamu gak ketinggalan saat ada video terbaru. Thank you sob, udah mampir dan support ke channel Satu Langkah. Kalau kamu punya pertanyaan ataupun mau request bahasan seputar kesehatan lainnya, boleh banget komen di bawah ya. See you in the next video.